Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila shiratikal mustaqim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur di satu sisi dan juga menjadi hamba yang mampu bersabar di sisi yang lain. Muslimin muslimat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita juga bersyukur pada Allah karena kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati suasana Ramadan tahun ini. Semoga kita semua diberi kekuatan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan tahun ini lebih baik, lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan begitu kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung karena kita beramal bisa lebih baik, kita beramal juga bisa lebih banyak, sehingga keluar dari Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang kata Rasulullah SAW seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam artian dosa-dosa kita banyak terhapus di bulan Ramadan ini karena ibadah dan kebaikan kita yang maksimal. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini secara singkat kita sama-sama akan berbicara tentang persiapan menyambut Lailatul Qadar. Berbicara tentang Lailatul Qadar berarti juga kita bicara tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada saat ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iltamisu lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Muslimin muslimat rahimakumullah, persiapan yang harus kita siapkan pertama-tama adalah kesiapan fisik dan mental kita. Persiapkan fisik dan mental kita yang prima, yang sehat. Kenapa? Karena secara tidak langsung kekuatan fisik, kesiapan fisik dan mental ini itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam isyaratnya, sebagaimana di dalam hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan. Apabila masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbaharui kembali mujahadahnya. Beliau menguatkan kembali kesungguhannya. Nah, untuk meningkatkan kesungguhan, untuk meningkatkan mujahadah, tentu saja membutuhkan fisik dan mental yang prima. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis tadi, wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan semua malam-malam di malam terakhir, di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan, mengajak semua keluarganya dalam rangka menyambut Lailatul Qadar itu. Itu yang pertama, kesiapan fisik dan mental. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah bangun dari sekarang pribadi yang cinta ke masjid. Nah, berbicara tentang masjid, kita juga berbicara tentang iktikaf. Jadi bangun dari sekarang pribadi yang cinta iktikaf. Dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, kita harus ke masjid, kita harus iktikaf. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Beliau bermujahadah, beliau meningkatkan kesungguhan, dan tempat yang beliau pilih dalam rangka menyambut Lailatul Qadar itu adalah masjid. Maka sekali lagi yang harus kita siapkan yang kedua adalah kita harus bersiap-siap untuk iktikaf. Kita harus bersiap-siap menjadi ahli masjid, terutama nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut Ramadan adalah perencanaan, program-program. Jadi kita masuk di 10 hari terakhir Ramadan, kita iktikaf, program-programnya pun harus kita rencanakan. Iktikaf malam ini kita akan tilawah berapa juz misalkan. Kemudian setelah tilawah kita akan berzikir apa saja yang akan kita baca. Dan misal istighfar, malam ini kita akan istighfar berapa ratus atau berapa ribu. Malam ini kita akan membaca sholawat berapa ratus. Itu harus diprogram. Jadi kita datang ke masjid, kita bermujahadah dengan perencanaan yang matang, dengan program-program yang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting tentu saja dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, yang paling penting adalah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Karena pada hakikatnya Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, berdoa, memohon adalah suatu kewajiban, sesuatu yang mesti kita lakukan. Berdoalah dengan bahasa kita, berdoalah dengan kata-kata yang verbal, yang jelas. Ya Allah, tolong karuniakan kepada hamba malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakan kepada hamba Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Muslimin muslimat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Tentu saja di 10 hari terakhir Ramadan nanti, persiapkan fisik dan mental kita, fisik dan mental yang prima. Persiapkan diri kita untuk iktikaf, untuk menjadi ahli masjid, dan persiapkan program-program atau amalan-amalan yang akan kita lakukan di dalam rangka kita beriktikaf itu. Kemudian jangan lupa juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat terutama untuk diri saya pribadi, dan kita semua semoga diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.